AC Monza dikabarkan telah memasang banderol sebesar 20 juta euro untuk Andrea Colpani, yang sedang diincar oleh Inter Milan dan Juventus. Dilansir dari FC Internews, bahwa klub Brianzoli telah memasang banderol harga sebesar 20 juta euro pada gelandang berusia 24 tahun itu. Salah satu target jangka panjang yang masih dicari Inter di bursa transfer adalah gelandang ke-6. Selama musim panas lalu, Nerazzurri nyaris mendapatkan tanda tangan Lazar Samardzic dari Udinese, namun kesepakatan itu gagal. Hal ini menyebabkan Inter malah berinvestasi pada Benjamin Pavard untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara untuk lini tengah, mereka mempertahankan Stefano Sensi dan mengontrak Davy Klaassen sebagai opsi jangka pendek. Namun upaya Inter untuk merekrut Samardzic memperjelas profil yang mereka inginkan untuk lini tengah. Nerazzurri menginginkan gelandang box-to-box bersisi kiri, dan idenya adalah merekrut pemain dengan kemampuan kreatif dan handal dalam mencetak gol dari lini tengah, terutama pemain muda. Colpani adalah salah satu pemain yang memiliki kriteria tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu telah menunjukkan performa luar biasa bersama Monza di awal musim ini. Sejauh musim 2023/24 ini Colpani telah membukukan 6 gol di Serie A. Ini menjadi bukti kemampuan pemain berusia 24 tahun itu dalam melakukan serangan dan ketenangannya di area penalti. Terlebih lagi, Colpani juga banyak memberikan kreativitas di lini tengah. Performa sang gelandang membuatnya dipanggil ke timnas Italia asuhan Luciano Spalletti. Dan minat dari klub-klub besar pun bermunculan. Inter menjadikan Colpani sebagai target utama. Namun persaingan utama Nerazzurri datang dari Juventus, yang juga ingin memperkuat lini tengah mereka. Monza berharap mendapatkan keuntungan dari penjualan bintangnya tersebut, dan telah menyebutkan banderolnya tidak kurang dari 20 juta euro. Federico Di Marco diklaim sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan terkait pembaruan kontraknya. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Di Marco segera menandatangani kontrak baru dengan Inter hingga akhir Juni tahun 2028 dengan kenaikan gaji menjadi 4 juta euro net per musim. Saat ini, kontrak bek sayap Italia berusia 26 tahun ini masih berlaku hingga Juni tahun 2026, di mana perpanjangan kontrak terakhir terjadi pada musim gugur 2021 lalu. Namun, dalam 2 tahun terakhir, status Di Marco di Inter telah berubah secara signifikan. Di Marco membuat peningkatan performa setelah kepergian Ivan Perisic. Serangkaian penampilan luar biasa Di Marco membuatnya menjadi andalan di bek sayap kiri Inter. Pada laga kemarin melawan Frosinone, Di Marco semakin menegaskan betapa pentingnya dirinya bagi tim Inter berkat golnya yang memecah kebuntuan Inter. Itu adalah yang kedua kalinya pada musim ini Di Marco membuka skor dalam pertandingan yang sulit dengan tembakan spektakuler. Oleh karena itu, Nerazzurri ingin segera mengamankan masa depan Di Marco dalam jangka panjang. Dan tentu saja kenaikan gaji juga akan menyertai kesepakatan baru untuk Di Marco. Dia saat ini mengantongi gaji bersih 2,2 juta euro per musim. Namun menurut Gazzetta, gajinya akan digandakan oleh Inter dalam kontrak baru menjadi 4 juta euro net per musim. Di Marco pun siap menandatangani kontrak baru, dan itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez berniat untuk melanjutkan karirnya dengan kemungkinan merumput di kompetisi Liga Utama Amerika Serikat (MLS) atau Liga teratas di Meksiko (MX). Dalam sesi wawancara dengan media Chili, TUDN via FC Internews, Sanchez tidak mengesampingkan kemungkinan berkarir di Amerika atau Meksiko pada suatu saat nanti. Kendati demikian, pemain berusia 34 tahun ini menekankan bahwa fokusnya saat ini hanya tertuju pada Nerazzurri. Sejauh musim ini, pemain asal Chili ini berperan sebagai striker cadangan di Inter, di mana ia hanya dikontrak selama 1 tahun. Dia saat ini merasa bahagia di periode keduanya di Inter,
Dengan tampil sebanyak 9 pertandingan sejauh musim 2023/24 ini di semua ajang, 3 kali diantaranya diturunkan sebagai starter. Namun, Sanchez kini mulai mempertimbangkan masa depannya, dengan kemungkinan bermain di Liga Amerika Serikat atau Meksiko di penghujung kariernya. "Saya ingin pergi dan bermain di Meksiko," ujar Sanchez. "Suatu hari saya membicarakannya dengan seorang teman. Ini adalah negara yang menarik perhatian saya karena klub-klub tersebut mempunyai penggemar yang sangat bersemangat. Saya ingin bermain di sana, tapi saya tidak tahu kapan. Saya tidak tahu persis tim mana. Ada beberapa yang saya tahu, Pachuca atau Amerika, yang pendukungnya saya sukai, dan karena apa yang Diego Valdez ceritakan kepada saya tentang mereka. Dan Sanchez juga memberi sinyal untuk bermain di Amerika Serikat. Saya juga ingin merasakan budaya lain, bahasa lain. Saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Saya ingin tinggal di Los Angeles atau Miami. Tetapi saat ini saya tidak memiliki sesuatu yang konkret, saya fokus pada Inter, di mana saya memberikan segalanya." Fabio Capello, mantan pelatih Juventus, melontarkan beberapa komentar di halaman Gazzetta dello Sport mengenai bentrokan langsung antara Juventus dan Inter pada tanggal 27 November di Turin nanti. Inter memiliki wildcard yang menarik, memenangkan pertandingan di Allianz Stadium sama saja dengan mengucapkan selamat tinggal kepada para rival, bukan hanya Juventus, tapi semua rival lainnya. Satu hal yang pasti, Allegri akan menghadapi Inter dengan memainkan pertahanan blok rendah. Sebuah cara untuk mencoba menetralisir salah satu senjata paling mematikan yang dimiliki Inzaghi, yaitu lini sayap, sisi Inter yang mematikan. Setiap umpan silang adalah sebuah potensi peluang gol. Bola dari pemain Inter cepat, umpan yang terbaik akan datang untuk penyerang Inter dari gelandang seperti Barella dan Mkhitaryan, yang pandai dalam memasukkan bola ke dalam kotak penalti. Dan bagaimana jika Allegri berhasil memblok Inter dan menetralisir bola ke penyerang mereka dengan menaikkan blok pertahanan? Inzaghi pasti bereaksi dengan meminta anak asuhnya untuk menekan gelandang Juventus untuk membuat mereka melakukan kesalahan. Jangan lupa Inter juga memiliki spesialisasi jarak jauh dari Calhanoglu. Semua hal dapat merugikan Juventus. Barella, Mkhitaryan atau Di Marco bisa menemukan ruang untuk mengarahkannya ke gawang dan tentu saja Lautaro atau Thuram akan mendapat peluang yang sangat bagus.